Dan yang nanti hadir merupakan bacawa pres dari baca presnya PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan atau mungkin belum kelihatan. Karena ya disitulah kita akan melihat bahwa akan ada wajah-wajah baru atau wajah-wajah lama yang selama ini sudah kami cermati. Mas Prananda saat itu mengusulkan ke Ibu, kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Jadi ini sila ketiga dan juga nomor keberuntungan PDI Perjuangan nomor 3, karena zaman Orde Baru juga semangat metal merah total itu dimunculkan, sehingga dalam konteks itu seluruh gerak kepartian ini ditampilkan, dan kita kan hampir 2 tahun lebih pandemi, sehingga ini merupakan momentum setelah Ibu Megawati Soekarno Putri mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan yaitu Pak Ganjar Pranowo pada tanggal 21 April yang lalu. Dan kemudian di dalam puncak peringatan bulan Bung Karno ini semua bersatu padu, solid bergerak, menyatu dengan kekuatan akar rumput. Dan dengan tema kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya, PDI Perjuangan menghadirkan dengan seluruh kebesarannya karena rakyat. PDI yang hadir di GBK pun juga menantikan kejutan pengumuman cawapres yang ada. Tapi sepenuhnya itu ada dikalkulasi oleh Ketua Umum yang sekarang ini ditugaskan Mbak Puan untuk melakukan berbagai pendekatan kepada seluruh kandidat-kandidat maupun kepada partai politik. Jadi ada dua kondisi subjektif dan kondisi objektif. Kondisi subjektif adalah pasangan ini merupakan pasangan yang memang bisa diterima oleh publik dengan tagline atau tema kita yaitu kepalkan tangan persatuan. Seperti ditekankan Bu Mega dan Pak Jokowi bahwa kriteria capres-cawapres kita adalah pemersatu bangsa dan punya track record sebagai orang yang memang gandrung dan mempunyai satu konsepsi tentang persatuan. Ini penting karena ke depan Indonesia adalah bentuk kolaborasi, sinergi untuk menyelesaikan kondisi bangsa saat ini dan ke depan dengan berbagai ideologi teknokratik seperti Indonesia sentris untuk bisa menjadi salah satu bacawa pres PDI Perjuangan. Apakah kemudian nanti Partai Demokrat atau Ketua Umum Partai Demokrat itu akan kita undang atau enggak, masih kita lihat dulu undangannya itu siapa saja, masih Pak Sekjen yang akan mengurus terkait dengan siapa-siapa saja. Untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan masa depan sejak Bung Karno, Ibu Mega, dan Presiden Jokowi dan Pak Ganjar Pranowo, maka seluruh elemen kepemimpinan yang menyatu dengan akar rumput ini dihadirkan. Itulah makna kebesaran sejak tahun 99 karena bersatunya akar rumput dengan seluruh jajaran dari partai dan elit-elit partai. Artinya konsolidasi terbesar PDI Perjuangan sejak 99 ini siapa saja yang hadir besar itu dalam jumlah anggota yang akan hadir dalam puncak bulan Bung Karno, atau ada besar kejutan besar di situ? Yang pertama dari sisi jumlah, karena di sini satgasnya aja ada 7.000. Ini dari seluruh pelosok Indonesia dan sangat mengharukan. Misalnya dari Papua, dari Aceh, mereka naik kapal laut. Di dalam kapal itu mereka menggembleng dirinya dengan semangat nasionalisme, patriotisme. Jadi dari jumlah masanya. Kemudian juga industri 4.0 dengan interkoneksitas yang sudah dibangun fondasi 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Ini penting sekali kondisi subjektif ini. Kondisi objektif adalah harus dilihat sejauh mana tingkat popularitas dan elektabilitas kedua calon itu, tentu terkait dengan selera publik juga. Mereka bukan orang yang mendapatkan sentimen negatif terhadap publik. Itu penting. Jadi inilah yang saya kira waktunya masih 4 bulan. Dan kriteria seperti apa antara kondisi subjektif dan objektif inilah yang sekarang ini dalam godokan 10 nama yang ada di kantong Bu Mega dan diimplementasikan berbagai pendekatan oleh Mbak Puan yang navigasinya cukup luar biasa sebagai seorang ketua partai yang juga ditugaskan sebagai tokoh yang menjadi ketua pemenangan pemilu di internal partai Mbak Puan. Ada penari yang sudah juga dilatih 3.000 yang akan menampilkan Indonesia dalam wataknya yang berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian yang hadir, yang dijanjikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ketika ulang tahun ke-50 bersama dengan Presiden Jokowi, mengatakan beliau
ini akan hadir kekuatan akar rumput, yaitu Berapa anak jumlahnya? ranting. Jumlahnya total ada 101.000. Wow. Pengakuan bocil setelah datang ke acara Bulan Bung Karno dapat 100.000 dan makanan gratis. Dikutip dari Pikiran Rakyat, ramai pengakuan seorang pengguna TikTok setelah mengikuti acara Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK pada Sabtu 24 Juni 2023. Akun TikTok Cilox mengaku diajak oleh temannya untuk memeriahkan acara Bulan Bung Karno yang diselenggarakan oleh PDIP. Dia mengaku gabut dan memilih untuk hadir dalam acara tersebut. Hidup lagi capek-capeknya malah diajak nonton acara PDIP di GBK sama teman-teman gabut gak jelas ini, kata akun tersebut. Dalam beberapa foto yang diunggah terlihat sejumlah massa dari generasi Z mengenakan baju berwarna merah duduk di atas tribun GBK. Yang nggak pakai baju merah dosa, ujarnya. Kemudian akun tersebut juga menunjukkan foto ketika dirinya mengenakan baju berlogo banteng berwarna merah dan hitam. Baju tersebut didapatkan secara gratis. Akhirnya gue punya baju partai bro, bajunya gratis ini BTW, ujarnya. Melalui fotonya bersama 4 orang wanita lainnya, akun tersebut mengaku mendapat uang 100.000 dan makan gratis setelah pulang dari acara tersebut. Ternyata seru, dapat makan 2 kali sama uang 100.000, ngakak banget katanya. Konten akun Cilox tersebut menjadi viral dan diunggah oleh akun Twitter _arsipaja. Hal tersebut kemudian mendapat berbagai komentar dari netizen, salah satunya dari seseorang yang mengaku HRD di salah satu perusahaan. Gen Z model begini udah kutandain karena aku bagian rekrutmen, gak akan kuizinin masuk di kantorku. Kalau ada teman HR yang nanyain soal medsos checking, akan kusodorin tweet ini. Oh ya tentu ku screenshot dulu dong, misal dihapus. Alasannya, hey I tell you, kata akun _ketum partai. Ratusan ribu kader PDI Perjuangan PDIP dari berbagai daerah di Indonesia hadir memeriahkan peringatan Puncak Bulan Bung Karno BBK dengan tema Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya yang digelar di GBK. Para kader PDIP yang terdiri dari struktur anak ranting hingga Dewan Pimpinan Daerah DPD itu datang ke area, melewati jalur pemeriksaan, serta mendapatkan goodie bag. Mereka juga diperkenankan membawa korek api dan rokok. Ada juga komunitas juang bertugas mendistribusikan makanan sebanyak 100.000 box untuk peserta yang dibagikan dalam waktu singkat. Saya persilakan kepada saudara-saudaraku komunitas juang untuk bisa membagikan makanan dalam waktu 30 menit sejak sekarang. Silakan dibagi, kata Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat di atas podium Puncak Bulan Bung Karno, Sabtu 24 Juni 2023. Acara ini juga melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menyajikan berbagai macam produk. PDIP mempersembahkan UMKM yang menyajikan produknya secara gratis atau cuma-cuma untuk kader.